Tapi dengan berat hati saya mengatakan Polsek Cinangka tidak mau untuk mendampingi kami melakukan pengejaran mobil tersebut. Polisi dari Cinangka itu dia takut karena dia sebelumnya pernah ada masalah seperti ini. Ternyata ayah saya sendiri ya, ayah saya meninggalkan terkena tembakan di dalam rumah. Jadi bukan menolak, artinya disarankan untuk membuat laporan, baru kita lakukan pendampingan. Kalau harus dibikin laporan dulu, maka mereka kabur. Yo, Bang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Ya, tuh bocah tidur dan pakun ngelamun dua tepi mangkok in here always in hey. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, tadinya Santi People, Mamang mau bahas ada pakar ekspresi yang melihat atau membaca ekspresi yang lagi viral nih, ekspresi hakim yang senyum-senyum melihat Sandra Dewi berpelukan dengan Harvey Muiz atau seperti apa, itu viral lagi sekarang nih. Tetapi pada saat proses pencarian bahan sepertinya ada tugas lagi nih buat para Santi People nih, soal bos rental yang didor oleh penyewa mobilnya di area tol kawasan Tangerang Merak apa kalau nggak salah mah ya. Part yang bikin membagongkannya ini saat sang anak dari bos rental tersebut menceritakan kronologinya. Terus ada part yang menyebutkan bahwa sebenarnya kata dari anaknya ya, ini ceritanya nanti kita play juga ya. Ini kalau nggak salah tangkap nih ya, kepala laur nih. Sebenarnya mereka itu sempat meminta pendampingan kepada pihak kepolisian setempat karena sebelumnya saat nyetop itu melihat si penyewa membawa senpi. Ya, jadi saat ngejar lagi mereka sempat minta pendampingan, tetapi pengakuan dari anaknya sih katanya ditolak. Nanti kita lihat kayak gimana kejadiannya ya. Katanya ditolak gitu. Ya akhirnya karena ditolak, anaknya memutuskan minta bantuan sama ada asosiasi pemilik rental mobil juga. Itu 3 mobil turun. Ya karena bawa senpi, yang akhirnya terjadi dar-der-dor dan memakan 2 orang. Korban meninggoy gitu. Ya, kita lihat dulu kayak gimana kali meluncur ya. Nih, Santi People. Aduh, tugas buat Santi People. Kita buka dulu ya. Ada 2 versi. Kalau nggak salah versi kedua tuh saat menjelaskan kronologinya plus ngejawab bantahan dari pihak kepolisian kalau nggak salah Maya. Tapi kita pertama play dulu yang dari Kompas TV. Kesaksian anak korban di rest area Tangerang, kecewa ditolak Polsek Cinangka, ceki-ceki. Play. Mobil saya disewa dengan atas nama Ajat Sudrajat ya, itu beralamat Jatiwung. Dia sewa 3 hari Honda Brio ya, dari tanggal 31. Lalu kemudian di tanggal 1 di jam 11 malam ada indikasi GPS dicopot. Lalu kita tim inisiatif untuk mengamankan barang milik kita pribadi ya. Jadi kita menyebut unit ke daerah Pandeglang. Setelah sampai di sana kita bertemu di Jalan Saketi. Lalu pas berpapasan langsung saya menggap mobil saya. Ternyata mobil tersebut sudah pindah tangan, bukan dengan Ajat Surajat lagi. Lalu saya ingin mengambil kunci mobil milik saya, secara hukum milik saya ya. Tetapi dari yang pegang mobil itu menolak dan mendorongkan pistol kepada saya. Jadi saya lepaskan. Kemudian ternyata mobil Brio tersebut kabur dengan membawa mobil Sigra juga, jadi dibuntutin, ada pengawalnya. Setelah itu mobil kabur ke daerah Jalan Carita ya, Pantai Carita sampai Anyer. Itu kita cek, kita pantau juga. Setelah di Pantai Sambolo ya, kurang sepertinya
Pantai Sambolo itu dia berhenti sekitar 15 sampai 20 menitan. Jadi kita inisiatif karena kita sudah tahu dia membawa senjata api, jadi kita inisiatif untuk ke Polsek Cinangka untuk meminta pertolongan. Ternyata dengan berat hati dari Polsek Cinangka itu tidak bisa untuk menemani kita mengambil unit tersebut. Kemudian mobil tersebut itu jalan menuju Cilegon arah ke Merak. Itu kita pantau terus selama di Cilegon itu ternyata dia masuk ke tol Jakarta, arah Jakarta. Jadi kita punya anggota komunitas ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Kita minta bantuan ke ARMI itu untuk memblokade mobil tersebut. Jadi kita ada 3 mobil, yang satu jaga di gerbang tol Cikupa, yang kedua di Balaraja, yang ketiga di Cikande. Ternyata mobil yang sudah melewati Cikande. Jadi yang di Cikande itu ikut mengejar mobil tersebut dengan saya. Lalu setelah dicek mobil tersebut mampir ke rest area di KM45 kalau nggak salah ya, di Indomaret. Jadi mobil saya gap lagi untuk kedua kalinya. Ternyata mobil tersebut udah kosong ya, nggak ada orang. Lalu ternyata di samping mobil Brio itu ada penumpangnya, ada supirnya. Ketika kita menemukan orang yang bawa mobil Brio, kita giring ke depan Indomaret. Ternyata di Sigra itu kita sudah ditolongkan pistol juga. Setelah itu pistol benar-benar ditembakkan ya, kurang lebih 4 kali. Naasnya kena ayah saya, pemilik rental mobil Makmur Jaya. Pak, ini saya penasaran, ketika di Polsek itu gimana sih Pak mereka itu menolaknya itu Pak dari pihak Polsek ya? Nah, ini sangat berat ya ngomongnya ya. Jadi saya meminta pertolongan ke Polsek Cinangka itu untuk mendampingi saya, padahal mobil tersebut hanya berjarak 200 meter kurang lebih dari lokasi Polsek. Ya. Tapi dengan berat hati Polsek enggan menemani saya untuk mendampingi itu. Juga petugas yang piket pada malam hari itu sudah telepon juga ke Kapolsek Cinangka ya. Tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak bersedia untuk menemani kita mengambil mobil tersebut. Gitu. Maaf Mas, alasannya apa yang disampaikan dari pihak Polsek? Dari pihak Polsek sih katanya LP-nya belum ada. Terus yang kedua itu dikira kita leasing. Padahal kita sudah infokan kita mau mobil rental, mobil pribadi, dan kita bawa bukti kepemilikan lengkap. BPKB, STNK dengan kunci serepnya juga, itu aja. Sudah bikin surat laporan dulu gitu? Surat laporan. Ada berapa petugas Pak saat itu? Saat itu ada 3. 3 petugas? Iya. Itu dia. Tapi nanti kita play juga ya jawaban dari pihak kepolisiannya biar cover both side gitulah ya. Tapi ya gimana ya? Aduh, Santuy People. Kalau aku baca di TikTok, di komen-komen YouTube juga banyak yang menyayangkan gitu. Banyak yang menyayangkan karena mungkin referensi mereka termasuk aku juga mungkin ya, referensinya kan film-film Hollywood gitu di mana apa istilahnya 911 gitu ya. Yang by phone tindakan ada apa ya, urgensi ada darurat seperti apa. Cuman kan kita nggak ngerti ya SOP yang di sini seperti apa. Iya. Cuma aku ngebayangin gini nyo, kan dia udah mention punya Senpi Pak gitu. Ya. Minimal fokus ke kepemilikannya Senpinya dulu aja gitu kan. Biar kalau itu, tapi aduh nggak ngerti juga. Iya, soalnya ya itu kalau aku nonton di film-film gitu kan misalnya. Tapi balik lagi film-film ini iya, ya. Di film ya. Kayak bisa kejadian di sini. Nah, ke kantor polisi terdekat gitu kan. Begitu, Papa di sana. Oh iya, gitu langsung gitu, nggak harus ya bikin laporan dulu ya, nggak gitu. Di film tapi ya. Iya, tapi nggak tahu juga ini aduh. Iya. Aku tadi sempat mikir kalau misalnya masih ragu ke kepemilikan mobil ya, minimal make sure kegeser ke ini aja, kepemilikan Senpinya itu ya, gitu kan. Toh 200 meter kayak berangkat patroli biar ngecek make sure gitu kan.
kalaupun ternyata yang ngelapor yang ngadi-ngadi tinggal ditoyor atau kayak gimana gitu kan. Masalahnya kalau kayak gini, setauku info yang tadi ku baca itu ada 2 orang, satu dari anggota ARMI-nya, ARMI itu Asosiasi Mobil Rental Indonesia, satu lagi ya bapaknya dia ini yang jadi korban gitu karena proses tarik menarik mobil itu gitu. Aduh, tolonglah ya, Santuy People, gimana ini teh awal tahun ya sudah ada tugas untuk memeriksa, minimal memeriksa kebenaran kronologi yang mana sih, kronologi yang benar dari 2 versi ini gitu. Coba ini kita lihat dari pihak kepolisian dan penjelasan yang meluncur. Nih kita up highlightnya, nanti kita ke versi fullnya ya, karena memang pengen ngejar ininya doang, ada tulisan ininya gitu. Nih, oke. Dari Kompas TV Jateng, ceki. Play. Sementara itu, Saudara Kasih Humas Polresta Tangerang membantah penolakan pendampingan yang diajukan ke Polsek Cinangka. Polisi menyebut pendampingan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Polisi telah meminta pemilik rental untuk membuat laporan polisi. Pendampingan, polisi menolak pendampingan. Jadi kami luruskan bahwa si korban dari pemilik rental ini awalnya memang datang ke Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan untuk mencari kendaraan yang akan dia ambil, bilangnya adalah kendaraan leasing. Namun dari Polisian Polsek Cinangka berkoordinasi dengan Pak Kapolseknya, sehingga untuk menyarankan membuat laporan polisi terlebih dahulu, sehingga bisa dilakukan pendampingan. Artinya, polisi melakukan pendampingan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak semerta-merta harus mengikuti inginnya pelapor datang minta pendampingan, karena kaitannya akan mencari kendaraan lain. Jadi bukan menolak, artinya disarankan untuk membuat laporan, baru kita lakukan pendampingan seperti itu. Nah, kalau sekilas dari yang kita dengar barusan itu kan jawabannya adalah pihak pemilik mobil melapornya katanya atau meminta pendampingannya dengan dalih bahwa ini mobil leasing nih yang dibawa lari gitu. Makanya ini aku tangkap ya, makanya tadi pihak kepolisian katanya menyebutnya bahwa oh ya udah buat laporan aja kalau kayak begitu gitu. Sedangkan kalau dari versi anak korbannya tadi nyebutnya adalah bahwa dia nggak pernah bilang ini leasing, dia juga bawa surat-surat kepemilikan lengkap gitu, sama udah mention ada senpi gitu kan. Awalnya katanya sih dari pihak kepolisiannya tuh bilangnya leasing ya, nanya leasing atau bukan gitu. Dibilangnya enggak, ini mobil rental punya kita gitu. Tapi kita lihat versi rada fullnya nih meluncur. Nih biar nggak salah saham nih dari Kompas ya, ceki. Play. Artinya saat ini juga masih didalami soal itu, menunggu bagaimana hasil penyelidikan. Pak Purbawa, informasinya juga korban sempat minta tolong ketika dalam proses pengejaran para pelaku ini ke polisi waktu itu ke Polsek Cinangka. Nah ini tapi ditolak informasinya, kok bisa Pak polisi nolak membantu warga? Bahkan ini teleponnya itu sampai ke tingkat Kapolsek, bahkan Kapolsek ini informasinya juga menolak untuk membantu melakukan pendampingan begitu terhadap korban. Baik Mbak, jadi begini, saya sudah terkonfirmasi dengan Kapolsek Cinangka bahwa terkait pendampingan, polisi menolak pendampingan. Jadi kami luruskan bahwa si korban dari pemilik rental ini awalnya memang datang ke Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan untuk mencari kendaraan yang akan dia ambil, bilangnya adalah kendaraan leasing. Namun dari Polisian Polsek Cinangka berkoordinasi dengan Pak Kapolseknya, sehingga untuk menyarankan membuat laporan polisi terlebih dahulu, sehingga bisa dilakukan pendampingan. Artinya, polisi melakukan pendampingan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak semerta-merta harus mengikuti inginnya pelapor datang minta pendampingan, karena kaitannya akan mencari kendaraan lain. Jadi bukan menolak, artinya disarankan untuk membuat laporan, baru kita lakukan pendampingan, seperti itu Mbak. Berarti tapi kalau misalnya harus membuat laporan dulu Pak, itu sebetulnya berapa lama sampai akhirnya polisi mau melakukan pendampingan? Berapa lama? Karena ya kalau misalnya terlalu lama prosesnya bisa saja ini kaburnya lebih jauh begitu misalnya.
Ya, untuk pembuatan laporan tersebut tidak lama, Mbak. Artinya kalau si pemilik kendaraan melaporkan ada kendaraan yang hilang atau digadaikan oleh orang lain, keberadaannya di wilayah tersebut misalnya, ya si pemilik ini harus memang menunjukkan kelengkapan kepemilikan kendaraan terkait keabsahan surat-surat kendaraan. Kemudian kita pasti akan membuat laporan tersebut dengan cepat. Nah, kemudian kita pasti akan segera melakukan pendampingan terlebih dahulu untuk mengecek keberadaan memang kalau memang sudah dibuatkan laporan polisi. Demikian, Mbak. Pak, tapi kan ini lokasinya sudah jelas juga, kemudian juga keterangan dari saksi, bahkan ini permintaannya sampai ke Kapolsek, Pak. Ya, benar. Jadi kita konfirmasi dengan Polsek Cinangka yang berada di wilayah Pandeglang. Jadi intinya tidak menolak, akan tetapi si pelapor ini disarankan membuat laporan terlebih dahulu sehingga tidak membuat laporan. Kemudian menemukan kendaraan itu di wilayah Saketi Pandeglang. Sehingga dibuntuti sampai di rest area 45 sehingga terjadinya peristiwa tersebut. Gitu. Gak tahu ya. Aku mikirnya apakah ini balik lagi ya, hanya opini mamang-mamang yang sebagai netizen awam aja gitu ya. Aku nggak tahu prosedurnya, makanya aku bertanya gitu kan. Aku mikirnya tuh apakah tidak ada proses backdate gitu karena ini sifatnya urgent gitu, tindak dulu gitu kan, begitu kena backdate gitu baru dibuat laporannya. Nggak tahu itu bisa atau enggak gitu dibikin backdate seperti itu. Soalnya pernah ada kasus apa gitu dulu, aku lama juga ngawal itu ditangkepin dulu gitu baru dibuat BAP-nya gitu. Ada di siapa gitu, lupa aku, di itu gitu kan pelaporannya kan. Iya jam 4 diamanin dulu gitu kan, diamankan diamankan jam 4 terus setengah 7 baru buat setengah 7 apa jam 6 gitu buat laporan BAP-nya gitu. Iya, aku pikir apakah tidak bisa diaplikasikan di case ini yang urgent gitu ya. Terus juga tadi katanya kan untuk pelaporan sendiri nggak lama gitu kan. Yang penting ada berkas-berkas yang memang membuktikan kalau memang mobil itu sesuai kepemilikannya gitu kan. Cuman kalau ngacu dari tadi si masnya yang anaknya yang punya rental mobil itu, katanya kan justru udah dikasih tahu, udah ditunjukin semuanya. Iya gitu. Dari versi masnya. Cuman kan dari yang aku tahu ya dari pihak kepolisiannya. Ya Mas tetap harus bikin laporan dulu gitu. Cuman kalau dari point of view pemilik rentalnya yang aku tangkep, mereka tuh kejar-kejaran sama waktu. Oh iya. Karena kan pertama udah ke gap di pertama, terus ada senpi, mereka mundur, akhirnya buntutin begitu. Wah deket nih 200 meter nih. Yaudah minta tolong pihak yang berwajib aja gitu, memberikan pendampingan gitu kan. Iya benar. Untuknya mungkin sekalian dibantu diselesaikan di sana gitu kalau misalkan ada kesalahpahaman atau seperti apa gitu. Tadi gitu kali ya. Tadi kan juga ditanyain sama jurnalisnya kan Mang. Ya kalau misalnya itu berapa lama bikin laporan, karena kan takut makin jauh gitu. Itu sesuai sama pertanyaan netizen mungkin ya Mang ya. Iya, banyak teman-teman netizen juga mempertanyakan hal seperti itu, kayak ada yang sifatnya urgent, yang kejar-kejaran sama waktu gitu kan. Ada yang mungkin ya masih bisa nggak terlalu kejar-kejaran sama waktu gitu. Nah, apakah ada perbedaan penanganan atau seperti apa? Tapi dari penjelasannya tadi ya kita nggak bisa bergerak kalau misalkan tidak ada pelaporan, tidak ada LP. Begitu tadi yang aku tangkap penjelasannya tuh. Tapi untuk update terbaru sekarang sih sudah ditindaklanjuti ya, dicari pelakunya. Cuman balik lagi yang namanya teman-teman netizen kayak menyayangkan gitu karena ya faktanya sudah ada 2 korban gitu, ayah dari atau si pemilik rental tersebut gitu kan, sama satu lagi dari asosiasi gitu kan. Ya mungkin seandainya pada saat itu dilakukan pendampingan ya mungkin nggak akan kejadian atau meminimalisir lah ya kejadian kayak gini gitu ya Mang ya. Mungkin ya. Nggak tahu kalau teman-teman Santuy People gimana responnya. Teman-teman Santuy People coba ya, tolong dibantu kali ini ya, tolonglah. Coba kita ke nextnya. Ini ada sedikit penjelasannya mungkin lebih detail ya soal alasan polisi tidak mau membantu pengejaran mobil hingga terjadi dar-der-dor ya dari TV One News. TV One. Oke, ceki. Play.
mobil tersebut sedang berhenti di sekitar pantai Sambolo Anyer ya. Kemudian saya mencari polsek terdekat yang di situ, ternyata yang terdekat adalah Polsek Cinangka. Lalu kita datanglah ke Polsek Cinangka, kita memberitahukan kronologi kejadian ini, bahwa kita dari rental mobil, kita sedang melakukan pengejaran unit dan mobil yang dibawa memiliki senjata api. Kita meminta perlindungan atau pendampingan karena kita ingin polisi membantu untuk pengejaran mobil tersebut. Tapi dengan berat hati saya mengatakan Polsek Cinangka tidak mau untuk mendampingi kami melakukan pengejaran mobil tersebut. Di situ bapak saya sudah, ayah saya yang menjadi korban sudah bilang ke petugas, ya siap. Ya, ini alasannya Ya, siap. kemudian dari pihak kepolisian tidak melakukan pendampingan begitu atau tidak melakukan perlindungan. Kenapa, Bang Rizky? Ya, jadi polisi dari Cinangka itu dia takut karena dia sebelumnya pernah ada masalah seperti ini, tapi dari leasing yang dia takut seperti itu. Tapi saya sudah bilang bahwa saya ini pemilik rental mobil dan saya memiliki bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK dan kunci serepnya pun kita bawa. Jadi pada saat di polsek pun mobil itu nggak jauh dari polsek tersebut, sekitar 2 kiloan dari polsek tersebut. Dan ayah saya pun menawarkan ya 2 kilo ternyata ya. Berarti direvisi ya. Yang dari di Kompas kan kalau saya bilangnya 200 meter ya. Mungkin 2000 meter jadi 2 kilo. Cuman aku salvok tadi waktu siapa ini namanya Mas Rizky ini ya menjelaskan alasan ditolaknya gitu. Kalau tadi yang sebelumnya disampaikan karena ada SOP gitu kan. Yang belum terpenuhi, di mana harus membuat LP atau laporan gitu kan terkait perkara mobil ini mungkin ya. Tapi tadi Mas Rizky ini bilangnya ditolak karena takut sebelumnya pernah ada case kayak gini tapi dari leasing gitu. Makanya dia tadi nekenin enggak, kita bukan leasing, kita pemilik asli, ini bla 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 blanya. Tapi sayangnya tetap tidak diindahkan mungkin ya pelaporannya. Tapi mungkin ya tetap harus bikin LP juga gitu. Tapi ya gimana, nggak tahu, satu people apa laur. Ya balik lagi kalau dari aku sih, apakah tidak ada gitu kan spek-spek yang sifatnya urgency gitu kan. Karena balik lagi kan ya mungkin dia udah mention punya senpi ini, punya senpi. Nah senpinya ini harus digaris bawahin nih. Siapa nih kok punya senpi nih? Apakah sindikat ataukah apa? Mohon maaf bukan maksud menggurui, cuman ini dari sudut pandang orang-orang awam aja gitu ya. Ini Mbak netizen awam aja ya. Karena kan secara logika memang di Indonesia terutama ya, kepemilikan senpi itu kayak harus ada izinnya aturan-aturan gitu, dan segala macamnya kan. Yakin kamu senpi dari mana coba? Ya, minimal make sure dulu kan toh. Tadi dimention 2 kilo posisinya, nggak terlalu jauh gitu kan. Ini balik lagi kalau dimention ternyata nggak ada senpi, lu udah ketok aja lu. Kerjain sosok bilang-bilang senpi gitu. Tapi kalau kayak gini ya sekarang diproses, tetapi sudah memakan 2 korban gitu kan, yang meninggoy gitu akibat kena dor sekitar 4-5 kali dor gitu ya. Kalau bokapnya, almarhum bokapnya setauku di dada gitu kenanya, setauku loh ya. Ini yang kalau dilihat di TikTok, kalau dilihat di komen-komen, udah pada karetnya 12 semua ya. Tuh, baca sendiri aja. Mama mah gak mau baca, cuma nyekrol doang. Yang intinya komen-komennya pada pedes dan kecewa. Kecewa ya karena itu. Karena kenapa tidak langsung ditindak dulu gitu kan. Ya apalagi di beberapa wawancara dijelaskan versi detail penolakannya karena apanya seperti tadi barusan itu kan. Santai people, baru tanggal 3 loh ini. Tolonglah ya. Tolonglah kumaha tuh ya teh. Ini ya kita ke next aja meluncur. Ini update terbaru kondisi terkini ya dari Kompas Siang tadi siang ya jam 11-an. Kondisi penanganan case ini seperti apa, ceki-ceki? Play.
Dan saudara, perkembangan kasusnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV. Ada Suara Azani di rumah duka korban penembakan di Tangerang, Banten. Selamat siang Suara, bagaimana perkembangan pencarian pelaku dan ada berapa orang yang kini diburu? Ya, perkembangan pencarian pelaku sampai saat ini polisi masih melakukan pengejaran dan sampai saat ini juga polisi masih terus menyelidiki kasus penembakan jadi di rest area kilometer 45 di tol Tangerang Merak, dan polisi sampai saat ini juga memeriksa kemudian meminta keterangan 7 orang saksi, kemudian mengecek CCTV yang ada di titik lokasi kejadian. Untuk lebih lanjutnya nanti polisi akan melakukan permintaan terkait kasus saksi kepada saksi-saksi yang terlibat begitu. Selain menewaskan 1 orang pemilik rental mobil ini, penembakan ini juga mengakibatkan korban, salah satu korban yaitu berinisial R yang terkena luka tembak juga di bagian bahu yang sampai saat ini masih mendapatkan perawatan di RSCM Jakarta. Dan kemarin Kamis malam korban pemilik rental mobil yang tewas ini sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bela Raja Kabupaten Tangerang, kemudian langsung dimakamkan di TPU Mekarsari Dalam. Memang yang menjadi sorotan ini terkait kesaksian dari anak korban yang turut serta dalam kejadian tersebut, yang menjadi saksi juga, yang melakukan pengejaran untuk pelacakan mobil begitu ya. Dia mengatakan bahwa sempat meminta pendampingan kepada polisi yang ada di Polsek Cinangka, dan mereka meminta pendampingan untuk melakukan pengejaran mobil tersebut, tetapi ia katakan polisi ini tidak bisa melakukan pendampingan atau menolak begitu. Di lain sisi Polsek Cinangka mengatakan membenarkan adanya korban untuk meminta pendampingan di dini hari gitu. Tetapi bukan penolakan. Mereka katakan ini adalah perlu adanya SOP atau pembuatan laporan, kemudian penunjukan surat-surat yang berlaku untuk nantinya mereka bisa melakukan pendampingan. Tapi ini yang menjadi sorotan sebenarnya, mereka ini sudah ditodong menggunakan senjata api, tetapi polisi masih perlu atau mengikuti prosedur yang panjang untuk akhirnya nanti bisa melakukan pendampingan. Karena jika kita kembali ke kronologi, ini mereka melakukan pendampingan ini sebelumnya sudah melakukan kejar-kejaran sebelum meminta pendampingan ke polisi. Jadi melakukan kejar-kejaran, kemudian sempat menghadang mobil pelaku gitu ya. Tetapi mereka sudah menodong senjata api, maka dari itu mereka meminta pendampingan. Setelah mereka tidak mendapatkan pendampingan tersebut, mereka ingin terus mengejar karena sebelum terlampau jauh begitu mobilnya, mereka terus mengejar, akhirnya berhenti di rest area kilometer 45 pelaku, dan ternyata ada perkelahian di sana sebelum akhirnya ada penembakan sekitar 4 hingga 5 kali begitu. Kemudian setelah melakukan penembakan ini, ternyata juga mereka sudah akhirnya meminta tolong dengan komunitas rental mobil. Sebenarnya karena ini adalah rental mobil dan rental motor yang sudah berdiri sekitar tahun 2008. Artinya mereka memiliki komunitas yang besar dan akhirnya membantu untuk penangkapan pelaku begitu. Tetapi memang sampai saat ini pelaku masih kabur dan terus dilakukan pengejaran oleh polisi. Kembali ke studio. Pokoknya pertama aku lupa kan mau bilang respect sama komunitas ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia ya, walaupun kalian sipil tapi respect, gila dengan tangan kosong gitu ya. Iya. Respect kesolidannya, kekompakannya gitu. Karena menurut teman-teman netizen juga, kalau mungkin nanti people ngecek komen gitu kan, pasti dibaca deh si pemilik yang sebagai korban juga gitu kan. Beliau hanya mempertahankan apa yang menjadi miliknya, gitu kan. Terus juga aku tadi setuju banget sama penjelasan dari jurnalis atau reporter barusan yang menjelaskan bahwa ya walaupun soal mobil ini mungkin bisa complicated ya, tapi fokusnya bisa kita geser loh ke kepemilikan senpinya ini nih yang bisa jadikan alasan urgent gitu ya. Toh minimal kesana buat make sure ada senpi atau enggak gitu, perihal mobil urus aja sendiri lu nanti nih, yang penting kalau ada senpinya gue sita dah, urus sendiri tuh, mau berantem atau seperti apa gitu kan. Tapi si poinnya bisa digeser nih ke masalah senpinya, nanti mungkin soal birokrasi atau SOP administrasinya bisa dibuat backdate. Mungkin balik lagi aku dari tadi mikir
apa bisa backdate enggak ya gitu, diproses dulu nanti sambil bawa ya sambil dibuat tuh pelaporannya gitu. Iya, atau enggak ini begitu dicek misalnya memang nggak ada senpi gitu kan. Ya udah sekalian aja dicek mana suratnya gitu kan, bisa kan sekalian dicek di tempat pada saat nyampe. Jadi ikut membantu mendamaikan kalau misalkan ada kesalahpahaman gitu. Soalnya kalau kayak begini kan balik lagi ya dari kacamata opini netizen awam ini gitu ya. Melihatnya tuh kalau sekarang oke tetap diproses, cuma prosesnya jadi makin panjang kan, masih mengejar gitu melakukan pemburuan, dan sangat disayangkannya ada 2 korban yang ternyata tadi satu lagi itu masih hidup sepertinya ya, terkena sedang dirawat itu yang satu gitu yang ya mohon maaf meninggoy gitu akhirnya gitu. Kan jadi prosesnya panjang gitu. Iya, yang harusnya bisa lebih singkat gitu ya Bang ya. Tapi balik lagi, Mama nggak tahu seperti apa proses dalamnya, mungkin Santu People yang lebih memahami bisa dibantu dijelaskan gitu. Apakah memang se-strict itu harus benar-benar ada laporan atau seperti apa gitu? Iya, tolong prosedurnya gimana apakah ada poin-poin kelonggaran gitu kan yang bisa dibikin backdate lah, atau wah ini urgensinya bisa kita geser nih ke senjata apinya nih gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa belum ada pelaporan, tapi nanti begitu gue bantu beres lu bikin laporan ya gitu. Apakah seperti itu gitu, atau ya benar-benar strict nggak bisa harus ada pelaporan gitu. Dulu, gitu ya. Hari ini kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa, berita yang memprihatinkan kita semua, di mana pemilik rental meninggal ditembak oleh orang yang menjadi komplotan penggelapan mobil rental. Dan sebelumnya mereka sudah meminta pendampingan di Polsek Cinangka, berdasarkan keterangannya ditolak. Dan kemudian ada klarifikasi, bukan ditolak. Seharusnya mereka membuat laporan terlebih dahulu. Ada hal yang menjadi harus perhatian kita semua, yaitu bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa dalam keadaan darurat, di mana orang yang menjadi komplotannya ada di lokasi tersebut dan membawa mobilnya. Kalau harus dibikin laporan dulu, maka mereka kabur. Untuk itu tindakan-tindakan yang seperti itu mesti dilakukan dengan cepat, karena ini adalah sebuah peristiwa kejahatan yang harus segera direspon. Kalau harus prosedurnya lapor terlebih dahulu, justru akan lebih fatal akibatnya, yang akhirnya seperti sekarang, 1 nyawa merenggang karena keterlambatan penanganan. Selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyer itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif, karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya tembakan, terkena tembakan di dalam rumah. Aku langsung ke recall kejadian viral yang tahun berapa gitu ya, yang diangkot ada ibu-ibu pakai sajam tuh di Sandra gitu kan. Terus rame, terus ada bapak polisi lewat, ngelobi, akhirnya berhasil menyelamatkan itu. Kalau ngelihat kasus itu nggak tahu ya, mohon maaf ya kalau salah ya. Maksudnya kalau salah kayak itu nggak bisa dibandingin, Bang, itu beda case. Cuman aku ngelihatnya di situ bisa bertindak dengan tanpa laporan gitu kan. Iya, langsung gitu ya. Iya, after ya baru melapor mungkin si ibunya gitu ya, Bu, bikin laporan gitu buat ngeproses si pelakunya gitu. Nah, itu kan contoh yang backdate gitu. Tapi ini yang iya itu kalau misalnya prosedurnya ini misalnya ya, kalau misalnya prosedurnya harus
harus bikin pelaporan dulu baru ditindak gitu kan. Maksudnya kan nggak semua case itu bisa dinanti-nanti gitu. Itu kan ada kayak gini contohnya urgent gitu kan. Itu dia, makanya lah kita butuh banget penjelasan satu people yang memang mengerti gitu ya. Walaupun memang seperti bisa menebak nih, mungkin sedikit yang memberi penjelasan, sisanya memberi ini apa namanya, memberi pesan-pesan dengan karet 2 gitu alias pedes gitu ya. Ya gitulah Santuy People ini. Hangat banget, masih hangat ini case. Sampai akhirnya kita ya ganti pembahasan ini nih sepertinya ya. Ada PR buat teman-teman Santuy People. Mohon maaf merepotkan ya. Tapi monggo dianalisis menggunakan kacamata objektifnya Santuy People dari kedua sisi. Sikat analisis kita mau objektif, kita mau open minded gitu ya. Ya sambil menunggu hasil analisa dari teman-teman Santuy People nih, sepertinya banyak bahan bacaan nanti malam nih di komen-komen. Seperti biasa kita menunggu update-nya, kita meluncur ke setting di Super Thanks kalian ya. Cus. Yo. Super Thanks kali ini the one and only dari Kakak Saninata. Langsung aja, sepertinya musuh dalam selimut memang si PB Point Blank gitu, game PC zaman dulu gitu ya. Dari isi rekaman PB NFA kelihatan kalau PB oke. Buat Gus ya, Gus dijanjin ke Singapura, yang dekat aja ente belum pergi Gus, apalagi keliling dunia, jangan ngarep deh Gus katanya ya. Oke, habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks suara kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjutkan seperti biasanya nyedang. Mamang Abu yang tidur ya pindah-pindah, motah pisan budak teh ya, dan si Pakon yang lagi tidur tapi mangkok cabut dulu dan ciao.